Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zikri Awal dari kelas 29A dengan NIM 19472400023 ingin menjelaskan sebuah materi tentang gelombang, bunyi, dan cahaya. Nah, pertama-tama kita masuk dalam materi gelombang. Nah, pada gelombang itu memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu kita akan mempelajari jenis gelombang berdasarkan media rambatan. Nah, berdasarkan media rambatan, gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, kemudian pada saat merambat, gelombang memindahkan energi. Nah, berdasarkan perambatan, ada dua buah tipe gelombang, yaitu ada gelombang mekanik. Nah, ada gelombang mekanik dan ada pula gelombang elektromagnetik. Nah, berdasarkan media perambatan ada dua buah tipe gelombang, yaitu ini, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kita jelaskan apa sih itu gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini yaitu gelombang yang memerlukan medium atau zat untuk merambat. Nah, contohnya itu gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. Nah, pada elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, misalnya kita dapat jumpai pada gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X. Nah, itulah tadi jenis dari gelombang berdasarkan media rambatan. Nah, kemudian kita masuk pada jenis gelombang berdasarkan bentuknya. Nah, jenis gelombang berdasarkan bentuknya, yaitu dari segi bentuknya yaitu ada dua buah, yaitu transversal dan juga longitudinal. Nah, yang membedakan kedua gelombang ini adalah getar dan arah rambat. Nah, pertama kita pelajari yaitu gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Nah, kemudian bentuk dari gelombang transversal ini yaitu seperti gambar seperti ini. Nih. Nah, ini adalah contoh gambar transversal. Nah, gelombang transversal itu terdiri dari bukit dan lembah. Nah, ini merupakan perbedaan antara bukit dan lembah, yaitu ini dimisalkan sebuah bukit ini. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah sebuah lembah. Nah, panjang dari satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antar puncak dua bukit. Nah, bisa juga terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, misal dari puncak ke puncak ini sama halnya dengan satu gelombang. Nah, begitupun pada lembah. Nah, dari sini ke sini merupakan juga satu gelombang. Nah, besaran yang lain yang bisa diamati adalah amplitudo. Nah, inilah jenis dari gelombang transversal. Nah, adapun
lambang dari gelombang yaitu biasanya yaitu lambda. Nah, lambang dari gelombang itu lambda. Nah, inilah jenis dari gelombang transversal. Nah, sekarang kita masuk dari dari segi bentuknya yaitu transversal dan longitudinal. Yang membedakan dari kedua gelombang ini adalah arah getar dan arah rambat. Nah, pada gelombang longitudinal, nah, pada gelombang ini memiliki arah getar yang memiliki arah getar dan arah rambatnya itu sejajar. Nah, berbeda tadi dengan sebelumnya transversal yaitu searah. Nah, bentuk gelombang longitudinal adalah seperti ini. Bentuk gambarnya yaitu Nah, bentuk dari longitudinal adalah seperti ini. Nah, gelombang longitudinal terdiri dari renggangan dan rapatan. Nah, ini yang termasuk renggangan dan ini termasuk rapatan. Nah, panjang gelombang satu didefinisikan sebagai jarak antar pusat rapatan atau jarak pusat renggangan. Nah, misal dari titik sini sampai ke titik ini, nah, ini merupakan satu gelombang. Nah, inilah contoh jenis dari gelombang longitudinal. Nah, baik, sekarang kita masuk pada sifat-sifat gelombang. Tadi kita telah mempelajari tentang jenis-jenis dari gelombang. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat gelombang. Nah, gelombang memiliki sifat-sifat khusus yang berlaku pada setiap jenis gelombang. Nah, yang pertama yaitu gelombang dapat merambat. Nah, yang kedua itu gelombang dapat memindahkan sebuah energi, namun gelombang tidak dapat memindahkan sebuah medium. Nah, cahaya matahari memindahkan energi panas yang menjadi sumber kehidupan di bumi. Nah, kemudian pada gelombang dapat dipantulkan atau direfleksikan jika menemukan dinding atau benda, maka gelombang akan dipantulkan. Misalnya yaitu pantulan cahaya atau penggunaan suara sebagai pendeteksi sebagai sonar atau USG. Sifat selanjutnya dari gelombang yaitu bisa dibiaskan atau dengan kata lainnya refraksi. Nah, apabila suatu cahaya melewati sebuah benda, maka arah dari cahaya itu akan pantul atau berbelok. Nah, kemudian sifat dari gelombang selanjutnya itu gelombang bisa berubah arahnya. Nah, jika ketemu penghalang yang memiliki celah atau diffraksi. Adapun sifat terakhir dari gelombang yaitu dua atau lebih gelombang bisa saling menguatkan atau saling menghilangkan. Nah, jika gelombang ini digabungkan, sifat gelombang ini disebut sebagai inferensi gelombang. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari gelombang. Selanjutnya kita masuk pada manfaat dari gelombang. Nah, manfaat dari gelombang yaitu berbagai macam gelombang bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, beberapa contoh pemanfaatan dari gelombang adalah misalnya satu, gelombang laut bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, biasanya orang-orang bisa mendaur air laut itu menjadi pembangkit listrik. Nah, kemudian gelombang cahaya matahari yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik juga. Nah, untuk fotosintesis tumbuhan. Nah, bukan hanya gelombang laut yang bisa menghasilkan sebuah energi, namun gelombang cahaya juga dapat membangkitkan listrik. Nah, kemudian gelombang
cahaya ini juga berfungsi sebagai fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, manfaat selanjutnya yaitu gelombang mikro bisa digunakan untuk memasak. Nah, manfaat dari gelombang itu bukan hanya dari untuk pembangkit listrik, namun bisa juga untuk digunakan memasak seperti gelombang mikro. Nah, gelombang bunyi bisa digunakan untuk USG. Nah, biasanya ibu-ibu hamil itu menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui apa yang ada di dalam perut ibu tersebut. Nah, baik, itulah materi tentang gelombang. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, tadi kita telah belajar tentang materi gelombang. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu materi bunyi. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa arti dari bunyi. Nah, bunyi adalah getaran yang merambat atau gelombang yang melalui satu medium. Nah, maka bunyi ini itu memiliki gelombang mekanik. Nah, adapun syarat untuk satu bunyi dibutuhkan yaitu yang pertama sumber bunyi atau benda itu sesuatu yang bergetar. Nah, yang kedua itu medium untuk bunyi atau gelombang itu merambat. Nah, kemudian adanya pendengar. Nah, sebagai gelombang, maka bunyi memiliki sifat-sifat gelombang. Nah, sifat-sifat gelombang itu misalnya yaitu yang pertama bisa dipantulkan atau refleksi. Nah, misalnya itu suara yang bergaung, suara yang bergema. Maksud dari suara yang bergaung yaitu sesuatu yang merugikan. Misalnya bunyi pantul terdengar sebelum bunyi selesai, kemudian suara gema itu menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai dibunyikan. Nah, kemudian sifat gelombang yang kedua yaitu bisa dibiaskan. Nah, tadi kita telah jelaskan pada gelombang yaitu bisa dibiaskan atau refraksi. Kemudian sifat selanjutnya yaitu bisa dipadukan atau intervensi. Dan kemudian pada bunyi itu memiliki pelenturan atau difraksi yang bisa melalui celah-celah kecil. Nah, itulah tadi teori dan juga sifat-sifat dari bunyi. Sekarang kita masuk pada selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu beberapa frekuensi bunyi yang bisa didengar, yaitu misalnya infrasonik yang kurang dari 20 Hz tidak bisa didengar oleh manusia. Namun pada infrasonik ini bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya didengar oleh paus biru, gajah, dan badak. Nah, kemudian yaitu kedua frekuensi bunyi yaitu audiosonik. Nah, audiosonik itu antara 20 Hz dan sampai 20 kHz. Nah, ini audiosonik ini bisa didengar oleh manusia. Kemudian ada yang dimaksud dengan ultrasonik yang 20 kHz. Ini juga tidak bisa didengar oleh manusia. Namun ultrasonik ini bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu juga yang aktif dalam malam hari, misalnya kelelawar, ada lumba-lumba, ada anjing, dan ada ikan paus. Nah, kemudian besar kecilnya suatu bunyi atau nada itu dipengaruhi oleh dari amplitudo bunyi tersebut. Nah, kemudian tinggi rendahnya suatu bunyi atau nada itu dipengaruhi oleh frekuensinya. Nah, baik, sekarang kita masuk pada rumus dari bunyi. Nah, rumus dari bunyi ini itu mirip dengan rumus dari gelombang, karena ini masih satu kesatuan. Nah, biasanya pada rumus bunyi itu kita menggunakan rumus V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, ini lambda di sini itu merupakan panjang gelombang. Panjang suatu gelombang yang simbolnya itu adalah M. Nah, kemudian pada rumus bunyi di sini kita juga bisa menggunakan frekuensi N per T.
Nah, kemudian biasa juga itu kita menggunakan rumus periode sama dengan seper F. Kemudian yang biasanya itu kita gunakan pada rumus ini yaitu S sama dengan V kali T. Nah, inilah rumus-rumus yang kita gunakan pada materi bunyi. Nah, F di sini melambangkan suatu frekuensi, N adalah banyak getaran, T adalah waktu, kemudian V adalah kecepatan bunyi, sedangkan S adalah jarak suatu bunyi. Nah, tidak perlu kita melangkah yang lebih jauh, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal dari bunyi. Kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per second. Nah, berapakah jarak bunyi setelah 15 second? Nah, kita ketahui dulu. Nah, kita ketahui kecepatan. Kecepatan pada saat di udara yaitu V sama dengan 340 meter per second. Nah, yang ditanyakan berapa jarak bunyi? Nah, berapa jarak dari bunyi? S. Oh maaf, diketahuinya juga itu ada waktu. T sama dengan 15 second. Nah, penyelesaiannya itu kita ambil rumus yang umum tadi yaitu S sama dengan V dikali T. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Nah, jaraknya tadi yaitu 340 dikali waktu 15. Nah, penyelesaian itu S sama dengan V kali T sama dengan 340 dikali 15. Nah, hasilnya yaitu 500, masuk saya 5001 meter. Nah, 5001 meter ini ingin dikonversikan menjadi kilometer sehingga menghasilkan 5,1 kilometer. Nah, baik, inilah contoh soal dari bunyi. Baik, itulah tadi materi singkat tentang bunyi. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu cahaya. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang cahaya. Nah, pada cahaya kita memiliki sub yaitu cermin lengkung. Nah, pada cermin lengkung memiliki bagian yaitu cermin lengkung berupa cermin cekung. Kemudian cermin lengkung berupa cermin cembung. Dan pembahasan yang ketiga adalah rumus umum dari cermin. Nah, pada cermin cekung memiliki pengertian yaitu bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Nah, sinar istimewa pada cermin cekung yaitu pada gambarannya ya, ini merupakan cermin. Kemudian ini adalah titik pusat. Kita simbolkan dengan SU, simbol pusat dengan O yang berarti titik pusat, F yang berarti fokus, dan E merupakan jari-jari dari cermin. Dan ini adalah positif dari fokus. Nah, pada sinar istimewa, sifat pertama yaitu sinar datang sejajar, sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Nah, misalnya ini adalah sebuah jarak benda, kemudian sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Nah, kemudian pada sifat kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama.
Nah, ini adalah contoh dari sifat kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus F, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat lengkung M dipantulkan lagi ke titik tersebut. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, sinar datang melalui pusat lengkung M, kemudian dipantulkan kembali ke titik tersebut. Nah, ini adalah jaraknya, ini adalah sudut perpotongan dari pusat lengkung M. Nah, baik, inilah sifat-sifat istimewa dari cermin cekung. Dan tadi sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian kebalikannya, dan ketiga melalui pusat lengkung M dipantulkan lagi ke titik tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada ruangan-ruangan cermin cekung. Nah, ruangan cermin cekung yang pertama adalah ruang satu antara titik fokus. Kemudian ruang kedua berada di antara F dan M atau jari-jari cermin. Kemudian ruang ketiga itu lebih besar daripada jari-jarinya tentunya. Nah, ini adalah ruang 1, 2, dan 3. Nah, untuk ruang keempat yaitu berada di belakang cermin cekung. Nah, selanjutnya kita membahas dengan bagaimana hubungannya atau bagaimana kaitannya. Nah, pada di sini kita menggunakan rumus ruang benda ditambah R bayangan yang jumlahnya itu sama dengan 5. Nah, 5 ini hanya untuk membantu menentukan letak bayangan dengan menggunakan konsep ini kita lebih dahulu bisa memperkirakan letak bayangan dari sebuah cermin. Untuk menentukan cara kerja dari ruang benda ini, misalnya ruang benda 1 itu adalah 1, R bayangan adalah 4. Untuk menentukan sifat bayangannya yaitu maya, kemudian tegak diperbesar. Nah, pada maya itu selalunya berada pada di belakang cermin. Nah, kemudian di manakah di sini tegak yang diperbesar? Nah, yang tegak diperbesar yaitu 1 dan 4. Nah, ini juga bisa menempatkan bayangan yang tegak pula. Nah, ini juga berlaku misalnya R bendanya adalah 2 dan R bayangannya adalah 3. Ini sifatnya adalah nyata terbalik diperbesar, berbeda dengan sebelumnya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu R bendanya adalah 3, R bayangannya adalah 2. Nah, ini merupakan sifat nyata terbalik diperkecil karena mula-mula itu 3, kemudian menjadi kecil menjadi 2. Nah, mengapa dikatakan nyata? Karena berada di depan cermin. Itulah tadi pembahasan tentang cermin cekung, mengenai sifat dari cermin cekung, ruangan-ruangan dari cermin cekung. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian selanjutnya yaitu cermin lengkung pada cermin cembung. Nah, pada cermin cembung memiliki pengertian yaitu bersifat divergen atau menyebarkan sinar dari cermin. Nah, cermin cembung memiliki pengertian yaitu bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Nah, cermin cembung juga memiliki sinar istimewa seperti berikut. Pada cermin cembung, contoh gambarannya seperti ini. Kita gambar cermin cembung, kemudian kita berikan garis, titik atau sumbu utama, kemudian letak dari titik fokus. Nah, kemudian memiliki juga jari-jari atau disebut dengan M. Ingat, cermin cembung itu yaitu menggunakan minus atau negatif. Kemudian kita masuk pada sinar istimewa. Nah, sinar istimewa yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus F. Nah, gambarannya yaitu misalnya ini adalah sebuah cermin, kemudian sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, ini maksud itu seolah-olah dari titik fokus. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, kemudian sinar istimewa yang kedua yaitu sifatnya sinar datang menuju titik fokus F, maka dipantulkan sejajar dengan sumbu utama.
Nah, gambarannya itu seperti ini. Sinar datang menuju ke titik fokus F. Nah, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, inilah gambaran dari sifat kedua. Nah, kemudian pada sifat ketiga, yaitu sinar datang menuju pusat lengkung M yang seolah-olah dipantulkan lagi ke titik tersebut. Nah, gambarannya seperti ini. Sinar yang datang menuju pusat lengkung yang ke M. Nah, hal ini seolah-olah dipantulkan lagi ke titik tersebut. Maka pantulan tersebut kembali ke titik lengkung M. Itu kita beranjak ke rumus umum dari cermin. Nah, rumus umum dari cermin yaitu dengan F sama dengan 1/2 dari R. Nah, sehingga menghasilkan 1/S ditambah 1/S aksen. Sama dengan 1/F. Jadi rumusnya yaitu 1/S ditambah 1/aksen, S aksen sama dengan 1/F. Nah, kemudian kita masuk pada rumus perbesaran bayangan. Nah, kita di sini menggunakan dengan simbol M besar. Itu sama dengan M sama dengan minus S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, kemudian kita masuk pada keterangannya yaitu S positif sama halnya dengan benda nyata. Nah, benda nyata ini pasti berada di depan cermin. Kemudian yaitu benda maya yang apabila negatif maka disebut dengan benda maya atau berada di belakang cermin. Kemudian S aksen positif yaitu bayangannya nyata. Kemudian hal ini karena berada di depan cermin. Kemudian S minus yaitu bayangan maya karena berada di belakang cermin. Nah, seperti inilah rumus umum dari cermin. Nah, baik, itulah tadi rumus dari umum cermin. Kita telah belajar tentang cahaya. Semoga teman-teman paham. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.